Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tentang hukum bacaan mat atau bacaan panjang di dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke tahapan pembagiannya, akan saya jelasin sini apa itu bacaan mat. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu nanti kita akan menemukan beberapa huruf yang dibaca lebih panjang dibandingkan huruf lainnya. Misal, kalau normal itu dibaca satu harokat, kebanyakan itu satu harokat. Kalau yang dimaksud dengan bacaan mat ini, dia dibacanya dua harokat atau lebih. Contoh pada lafal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu harokat itu seberapa panjang? Dua harokat seberapa panjang? Nah, kita bisa gunakan ketukan untuk batasannya. Jadi normalnya kayak gini. Kalau satu ketukan, itu berarti bukan bacaan mat. Kalau dua ketukan atau lebih, itu berarti bacaan mat. Contoh bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih dari satu ketukan, itu berarti bacaan mat. Jadi sampai sini saya harap sudah paham. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu pembagian bacaan mat. Bacaan mat sendiri, jenis-jenis bacaan mat maksud saya, sebenarnya ada banyak sekali di buku-buku tajwid. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas 5 aja sesuai dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemenak. Hukum bacaan mat yang pertama yaitu adalah mat tobi'i atau disebut dengan mat asli. Ini panjangnya cuma 2 ketukan. Contoh pada Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi ada huruf panjangnya cuma 2 ketukan atau 2 harokat, ini yang disebut dengan mat tobi'i. Apa aja itu mat tobi'i? Mat tobi'i adalah apabila ada huruf hijaiyah berharokat fathah, lalu setelahnya ada huruf alif, maka itu disebut dengan mat tobi'i. Contohnya, perhatikan huruf H. Di ayat yang saya baca ini, huruf H berharokat fathah. Fi jidiha hab. Ha itu 2 harokat atau 2 ketukan. Ini disebut dengan mat tobi'i. Huruf H berharokat fathah, setelahnya ada alif. Nah, ini disebut dengan mat tobi'i. Lalu ada kategori kedua yang disebut dengan mat tobi'i, yaitu apabila ada huruf berharokat kasroh yang senada dengan intonasi i, huruf berharokat kasroh, dan selanjutnya ada huruf ya mati atau sukun. Contohnya pada huruf fa di ayat yang sama yang saya bacakan tadi, fi ada 2 ketukan. Fi jidiha, fi jidiha. Nah, fi itu dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. J-nya juga sama, itu mat tobi'i. Dan di itu bukan bacaan mat, makanya dia pendek aja, 1 ketukan. Fi jidiha, seperti itu. Kategori yang ketiga yaitu apabila ada huruf berharokat dhammah atau u bertemu dengan huruf waw berharokat sukun atau mati. Contohnya, perhatikan huruf ain berikut ini yang berharokat dhammah. Setelah itu bertemu dengan waw sukun. Qul a'udzu, qul a'udzu. Nah, huruf ain tersebut panjang 2 harokat. Ini disebut dengan mat tobi'i. Dari mat tobi'i ini nanti di pembagian selanjutnya ini bisa menjadi panjang sekali. Ini tergantung dengan huruf apa mat tobi'i setelahnya. Ini kita masuk ke bagian tajwid yang kedua, yaitu mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah apabila ada mat tobi'i, seperti yang saya sebutkan tadi 3 kategori. Apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah itu A. Mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam 1 kata bahasa Arab. Jadi contohnya di sini, Ja'a, jim berharokat fathah, setelahnya bertemu alif, ini disebut mat tobi'i. Setelah itu dia bertemu dengan hamzah.
Nah, maka dia bukan mat tabi'i lagi, sudah berubah menjadi mat wajib muttasil. Berapa panjangnya kalau mat wajib muttasil? Panjangnya adalah 6 harokat atau 6 ketukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa, huruf jim berharokat fathah, bertemu alif maka menjadi mat tabi'i, setelah itu bertemu dengan hamzah maka berubah menjadi mat wajib muttasil, bukan mat tabi'i lagi. Itu yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke mat yang ketiga, yaitu mat jaiz munfasil. Mat jaiz ini sama seperti dengan mat wajib muttasil. Sama, apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Cuma bedanya kalau mat wajib muttasil ini antara mat tabi'i dengan hamzah ini dalam satu kata jaa contoh tadi. Kalau mat jaiz ini antara mat tabi'i dengan hamzah ini beda kata, sudah beda kata. Gimana cara nentuinnya? Ini beda kata atau satu kata? Belajar bahasa Arab. Jadi mau nggak mau, karena ini Al-Quran bahasa Arab, kita mau nggak mau harus belajar bahasa Arab untuk menentukan, oh ini satu kata, oh ini beda kata, seperti itu. Contohnya dalam ayat berikut ini. Wala a'budu ma ta'budun. Wala a'budu. Nah, lam berharokat fathah bertemu alif, mat tabi'i. Tapi setelahnya bertemu dengan hamzah, tapi beda kata. Jadi dari kata la dan kata a'budu. Maka ini disebut dengan mat jaiz munfasil. Nah, kalau mat jaiz munfasil berapa panjangnya? Panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, atau 5 harokat kalau mat jaiz tersebut. Oke, saya ulangi. Mat jaiz munfasil sama seperti mat wajib muttasil, bedanya antara hamzah dengan mat tabi'inya beda kata. Ini panjangnya 2, 4, atau 5 harokat. Selanjutnya kita ke mat yang ketiga, yaitu mat arid. Mat arid adalah apabila ada mat tabi'i di akhir ayat atau di akhir kalimat. Ini paling gampang bismillah tadi contohnya. Jadi apabila ada mat tabi'i tapi dia letaknya di akhir. Contohnya kata ar-rahimi itu kan huruf ha berharokat kasroh, setelahnya ada huruf ya sukun. Nah, ini disebut mat tabi'i. Nah, jadi berbeda lagi, bukan mat tabi'i lagi ketika itu berada di akhir ayat. Saya ulangi, apabila ada mat tabi'i berada di akhir ayat, nah ini disebut dengan mat arid. Contohnya kata ar-rahimi. Huruf ha berharokat kasroh bertemu ya sukun, maka dia mat tabi'i. Tapi dalam lafadz bismillah, ar-rahimi menjadi kata terakhir, maka dia berubah menjadi bukan mat tabi'i lagi, tapi menjadi mat arid. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Ini disebut dengan mat arid. Kalau kayak gini berapa panjangnya? Kalau yang kasus mat arid seperti ini, maka panjangnya bukan 2 lagi, tapi bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, dan bisa dibaca 6 harokat atau 6 ketukan. Yang terakhir adalah mat iwat. Mat iwat ini nggak ada hubungannya sih sebenarnya sama mat tabi'i. Jadi mat iwat ini apabila ada huruf berharokat fathah tain di akhir ayat. Saya ulangi, apabila ada huruf berharokat fathah tain di akhir ayat. Fathah tain itu yang ada an gitu. Di buku ini contohnya ini, yusron. Jadi yusron, huruf ro ini di akhir dia berharokat fathah tain. Tapi karena dia menjadi di akhir ayat, dia bacanya bukan yusron, tapi yusro, dibaca 2 harokat. Inna ma'al usri yusra. Kalau nggak ada mat ini biasanya inna ma'al usri yusron. Kalau kita baru belajar
Nah, kalau sudah belajar mat iwat ini, maka bacanya menjadi inna ma'al usri yusra. Demikian untuk materi hari ini. Jadi seperti yang saya sampaikan, ada 5 bacaan mat. Kita flashback sebentar. Ada 5 bacaan mat yang kita pelajari kali ini. Yang paling pertama, paling dasar adalah mat tabi'i. Disusul mat turunannya ada mat wajib mutasil, terus ada mat jaiz munfasil, mat arid, dan mat iwat. Demikian untuk kali ini. Apabila ada masukan atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.